pertemuan kali ini kita akan membahas materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yang pertama mengidentifikasi kebinekaan bangsa Indonesia, yang kedua mendeskripsikan konsep integrasi nasional, dan yang ketiga mengidentifikasikan faktor-faktor pendukung integrasi nasional. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan juga bisa disebut sebagai keberagaman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman tersebut meliputi dalam hal agama, di mana terdapat 6 agama yang hidup berdampingan di Indonesia. Kemudian, suku bangsa. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di masing-masing daerah juga memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, misalnya pakaian khas daerah, rumah adat tradisional, alat musik tradisional, termasuk juga di dalamnya makanan khas daerah. Nah, selain itu, keberagaman juga nampak dalam dari segi ras dan bahasa daerah. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa keberagaman tersebut bukan alasan untuk kita terpecah belah. Kita tetap satu, yaitu Indonesia, sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa lainnya. Nah, misalnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga kita jadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian kita memiliki bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, lagu Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Nah, selanjutnya kesatuan dan kesatuan tersebut sangatlah penting untuk kita wujudkan. Kenapa? Karena dengan adanya persatuan dan kesatuan akan mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, di mana pergaulan antar sesama juga akan lebih akrab. Nah, dengan adanya persatuan dan kesatuan, perbedaan yang ada tidak akan menjadi sumber konflik atau masalah. Dan yang paling penting, dengan adanya persatuan dan kesatuan, pembangunan akan lancar. Nah, anak-anak, persatuan merupakan syarat mutlak bagi kejayaan Indonesia. Dengan adanya keberagaman tersebut, harus membentuk masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan, memiliki sikap toleransi. Nah, kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia yang juga kita sebut sebagai integrasi nasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Nah, kita akan masuk ke materi yang kedua, konsep integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate, yang artinya menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, sedangkan kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya bahasa Inggris yaitu nation, yang berarti bangsa. Nah, pengertian integrasi nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, secara politis dan secara sosiologis. Nah, kita bahas dulu pengertian integrasi nasional secara politis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara politis, integrasi nasional dapat diartikan sebagai penyatuan kelompok-kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional diartikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, selain itu juga terdapat pengertian integrasi nasional menurut beberapa ahli. Misalnya, yang pertama, Broadhaward Origin, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Nah, yang kedua, menurut Dr. Nazarudin Samsudin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, yaitu ada aspek sosial, politik, ekonomi,
ekonomi dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, menurut J. Sujati Jiwandono, berpendapat bahwa integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Nah, dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan secara resmi dalam suatu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat integrasi. Nah, bagaimana suatu integrasi dalam sebuah negara itu dapat dikatakan berhasil? Nah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai-nilai atau norma sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman bersama. Nah, yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial tersebut dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Nah, selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Pelanggaran hak orang lain akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, sehingga orang yang dilanggar haknya kemungkinan tidak akan melakukan kewajibannya. Nah, untuk itu, keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional. Nah, lalu apa saja faktor-faktor pembentuk integrasi nasional? Yang pertama, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kemudian yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, toleransi keagamaan yang kuat di Indonesia. Kemudian yang terakhir, adanya kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang sama, yaitu Pancasila. Nah, sedangkan faktor penghambat integrasi nasional, nah, jadi kenapa di Indonesia masih sering terjadi konflik? Nah, jadi ada faktor penghambatnya. Nah, di mana faktor penghambat tersebut meliputi yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan yang berasal dari luar. Kemudian yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan nasional. Nah, sehingga menimbulkan kelompok-kelompok separatis di beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Nah, selanjutnya upaya untuk mencapai integrasi nasional tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tapi memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung pelaksanaan atau proses integrasi nasional tersebut. Nah, demikian seluruh materi pada pertemuan kali ini. Jika masih ada yang kurang, kalian bisa